Halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama, itu materi yang berkaitan dengan perbandingan ya. Jadi perbandingan sendiri kamu nanti akan bedakan menjadi perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai ya. Nah, yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini itu adalah perbandingan senilai. Setelah kamu belajar mengenai perbandingan senilai, kamu bisa memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai itu sendiri ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering sekali menjumpai kondisi yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau proporsi. Perbandingan senilai itu sendiri adalah perbandingan dua besaran yang jika salah satu besarannya itu semakin naik nilainya, maka besaran yang lain juga ikut naik begitu ya. Nah, kamu bisa lihat ilustrasi yang ada di layar kalian. Di situ ada penjual buah menjual manggis 1 kilogramnya itu adalah Rp10.000. Ketika kamu ingin membeli buah manggis sebanyak 3 kg, berapa rupiah yang harus kamu bayarkan? Ingat, 1 kg manggis harganya adalah Rp10.000. Ketika kamu ingin membeli 3 kg manggis, artinya ya dikalikan dengan 3 saja harganya ya. Iya, jadi Rp30.000. Nah, ini adalah contoh dari proporsi atau perbandingan senilai. Jika kamu bandingkan misalnya harganya 1 kg manggis harganya Rp10.000, maka 1 banding 10.000. Apakah senilai dengan 3 banding 30.000? Nah, 3 banding 30.000 kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, hasilnya adalah 1 banding 10.000. Artinya perbandingannya sah. Sama, ini yang dikatakan dengan proporsi atau perbandingan senilai. Nah, kita perhatikan contoh yang ada di samping. Dapatkah kamu menentukan perbedaan untuk menentukan yang mana proporsi atau bukan begitu ya? Nah, untuk situasi A, contoh nomor 1. Jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? 1A, 4 kg beras. Sebenarnya contoh ini sama seperti ilustrasi yang udah kita lihat sebelumnya. Jadi berkaitan dengan harga barang ya. Tapi di sini harganya per 4 kg ya, Rp36.000. Maka pertanyaannya 8 kg beras harganya berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau kamu masih bingung, kamu bisa cari harga persatuan kilogram berasnya. Kalau 1 kg harganya berapa? Kamu bisa dapatkan dengan cara 36.000 dibagi 4. Jadi harga persatuan kilogramnya adalah Rp9.000 gitu ya. Ketika kamu ingin membeli 8 kg rupiah, berarti tinggal kalikan 8 saja harganya persatuan kilogram ini. Jadi 8 kali 9.000 sama dengan Rp72.000. Ya, begini. Kembali lagi, apakah ini adalah bentuk proporsi atau bukan? Cara menentukannya bagaimana? Kita lihat perbandingannya ya. Kita lihat perbandingannya. 4 banding 36.000. 4 banding 36.000. Apakah sama dengan 8 banding 72.000? Coba kita lihat. Kita 4 banding 36.000 ini bisa kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 4. Dibagi 4 1, dibagi 4 9.000 ya. 8 dengan 72.000 sama-sama bisa dibagi 8. 8 bagi 8 1. 72.000 bagi 8 9.000. Nah, rasionya sama ya, antara 4 banding 36.000 dan 8 banding 72.000. Artinya ini adalah
proporsi atau perbandingan senilai. Kemudian kita lihat contoh 1B. Contoh 1, kondisi B atau situasi B. Saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Oke, kita buat ini usia Budi, ini usia adik. Usia Budi 4 tahun. Usia adik 2 tahun. Sekarang usia Budi itu 8 tahun. Berapa usia adiknya? Nah, ini berarti 8 tahun yang lalu ya. Yang atas ini 8 tahun yang lalu, dan ini adalah usia sekarang. Usia sekarang Budi 8 tahun. Artinya Budi ini bertambah usianya ya. Dari 4 tahun menuju 8 tahun. Dari usia 4 tahun menuju usia 8 tahun, berapa tahun bertambahnya? Ya, dia bertambah 4 tahun. Ya. Artinya kalau usia sekarang adiknya juga ikutan bertambah dong ya. Jadi 2 tahun ditambah 4 tahun, jadi 6 tahun. Nah, kita lihat perbandingannya apakah sama. Budi banding adik. Budinya 4, adiknya 2. Kita lihat rasionya berapa nih. Kita lihat rasionya sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Sedangkan untuk tahun yang sekarang rasionya 8 banding 6. Nah, berapa nih? 8 banding 6 sama-sama dibagi 2. Dibagi 2, 4 banding 2, 3. Nah, apakah rasionya sama? Ternyata berbeda ya. Artinya kejadian di situasi B nomor 1 ini bukan proporsi. Jelas ya perbedaannya ya antara proporsi dan bukan. Kalau bukan proporsi artinya rasionya atau perbandingan yang paling sederhananya ini berbeda ya. Kalau proporsi itu perbandingannya sama, seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa cek sendiri untuk situasi 2A dan 2B. Apakah dia proporsi atau bukan ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat ada tabel A dan tabel B. Tentukan apakah himpunan pasangan bilangan di atas itu termasuk proporsi atau tidak. Tentunya kita lampirkan ya perhitungan kita. Untuk yang tabel A, kita kerjakan yang di sini. Kita buat dulu formulasi perbandingannya ya. Bilangan pertama banding bilangan kedua. Oke. Untuk yang kolom pertama 2 banding 4. 2 banding 4. Kalau kita sederhanakan berarti sama-sama bisa dibagi 2 ya. Dibagi 2 jadi 1/2. Untuk kolom kedua 4 banding 6. Berarti sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 banding 3. Stop. Dari sini saja kita bisa lihat bahwa rasionya berbeda. Ini 1/2, ini 2/3. Sama atau tidak? Tidak ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa tabel A ini bukan proporsi ya. Bukan proporsi. Karena rasio atau perbandingannya tidak sama. Oke ya. Jadi jangan kejebak sih ya. Kalian harus jeli-jeli juga. Kita lihat bilangan pertama semakin naik nih dari 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10. Bilangan kedua juga semakin naik.
4 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 10, semakin naik juga. Artinya ketika sebuah atau dua buah besaran ini menunjukkan kenaikan, bukan berarti kedua besaran ini termasuk proporsi ya. Kita lihat perbandingannya, apakah rasionya sama atau perbandingan sama atau tidak ya. Kalau rasio atau perbandingannya tidak sama antara bilangan pertama dengan bilangan kedua, atau besaran pertama dengan besaran kedua itu tidak sama rasionya, maka itu bukan proporsi. Jelas ya? Untuk yang B, formulasinya sama, bilangan pertama banding bilangan kedua kita buat. Jadi bilangan yang pertama itu 3/4, ternyata tidak bisa disederhanakan. Kita lihat bilangan keduanya 6/8. Ini udah paling sederhana ya, 3/4-nya ya. Oh, ternyata bisa dibagi 2, 3 bagi 2 4. Oke, sama. Kita lihat seterusnya. 9 banding 12. Sama-sama bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Bagi 3 bagi 3 4. Oh, sama juga. Kemudian kita cek 12 dengan 6 ini ya. Oke, sekarang 12 dengan 16. 12 dengan 16 sama-sama bisa dibagi 4 nih. Dibagi 4, 3 dibagi 4 ya 4. Ya, menunjukkan perbandingan atau rasio yang sama. Jadi untuk 15 dan 20 kamu coba sendiri. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah proporsi atau perbandingan senilai ya. Proporsi. Karena rasio atau perbandingannya sama. Perbandingan sama. Oke, begitu. Nah, ini ada contoh soal cerita. Umbi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat keripik ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar kukus adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat keripik ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapa tepung terigu yang kalian butuhkan? Oke, kita buat biar lebih sederhana bentuk soalnya, kita buat diketahui aja. Diketahui perbandingan tepung terigu ya, tepung terigu banding ubi jalar. Ubi jalar itu sama dengan 1:2. Nah, diketahui yang sebenarnya itu berat ubi jalar ya. Berat ubi jalar itu adalah 500 gram. Nah, pertanyaannya, berapa berat tepung terigu? Iya, nantinya kita akan gunakan trik aljabar gitu ya. Jadi biasanya yang ditanya kita simbolkan dengan huruf ya, dengan huruf, misalnya hurufnya huruf terigu, T aja ya, kita simbolkan dengan T. Artinya T itu adalah berat tepung terigu. Berat tepung terigu berapa titik-titik, karena ini satuannya gram, ini gram juga ya. Kita jawab. Tentunya kita buat perbandingannya dulu, karena di sini tepung terigu banding ubi jalar, maka kita buat tepung terigu banding ubi jalar. Oke ya, ini kita buat formulasinya seperti ini biar kita tidak bolak-balik begitu ya. Nah, contohnya begini, tepung terigu banding ubi jalar kan 1:2, jadi 1:2 sama dengan, nah yang di sini nih kamu isi kondisi sebenarnya. Yang atas kan kondisi sebenarnya dari tepung terigu. Tepung terigu, oh tidak ada kondisi sebenarnya, itu yang dicari. Berarti kita tulis T gitu ya. Nah, yang bawahnya berarti berat ubi jalar sebenarnya itu 500, tulis 500 gitu ya. Jangan kamu tulis ini 1/2,
Di sini sama dengan 500 per T. Jadi dibolak-balik, jangan ya. Itu salah ya untuk soal perbandingan senilai. Kita lihat ini memang perbandingan senilai. Artinya kalau tepung terigunya ditambah banyak, ubi jalar juga harus bertambah banyak ya. Oke. Caranya kamu kalikan silang. Kalau soal seperti ini, ada soal perbandingan atau pecahan sama dengan pecahan, kamu kalikan silang aja ya. Jadi biasanya untuk variabel kamu letakkan di sebelah kiri ya. Nah, di sini kan variabelnya masih kanan, berarti 2 kali T, 2T ya. Kamu letakkan di sebelah kiri. Ini 1 kali 500 letakkan sebelah kanan. Wajib sama dengannya masih ada ya. Artinya kanan dan kiri kita bisa bagikan dengan 2 ya, biar adil. Oke. 2T bagi 2 ya T. 1T. 500 bagi 2 ya 250. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berat tepung terigu adalah 250 gram. Nah, seperti itu. Ya, kita lanjut. Andi memiliki sepeda motor matic baru berkapasitas 125 cc. Dia tahu bahwa sepeda motor matic 125 cc memerlukan 1 liter Pertamax untuk menempuh jarak 43 km. Tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya Pertamax dan jarak tempuh. Nah, cara baca tabel, banyaknya Pertamax itu 1 liter, dia bisa menempuh 43 km ya. Banyaknya Pertamax 2 liter, dia bisa menempuh 86 km dan seterusnya gitu ya. Kita lihat apakah ini perbandingan senilai. Ya, kalau kita bagi 2 dan 8 ini sama-sama dibagi 2, kita dapat 1 banding 43 gitu ya. Ini juga sama dibagi 3, 1 banding 43. Dan ternyata ini adalah perbandingan senilai atau proporsi ya. Nah, Andi ingin melakukan perjalanan dari kota Pontianak ke Singkawang yang berjarak 387 km dan ingin mengetahui banyaknya Pertamax yang dibutuhkannya. Ayo bantu Andi untuk memecahkan masalahnya. Oke, karena ini berkaitan dengan proporsi atau perbandingan senilai, bisa kita gunakan contoh sebelumnya ya. Nah, diketahui selalu kita sederhanakan seperti ini soalnya biar kita tidak bingung ya. Perbandingan banyak Pertamax dengan jarak. Pertamax banding jarak ya. Oke, Pertamaxnya 1. Sebenarnya kita bisa ambil 1 banding 43, 2 banding 86, ini juga boleh, ini juga boleh ya. Tapi yang paling sederhana angkanya kan 1 banding 43 agar menghitungnya tidak ribet gitu ya. Nah, yang diketahui yang sebenarnya itu jarak sebenarnya itu adalah 387 km. Pertanyaannya adalah berapa liter Pertamax yang dibutuhkan? Karena ini pertanyaan, kita simbolkan Pertamax itu dengan P ya, banyaknya Pertamax. Berapa liter? Oke. Nah, kita jawab. Kita bisa gunakan perbandingan Pertamax banding jarak. Dibolak-balik sih tidak masalah sih ya. Pertamax gan. Iya. Pertamax banding jarak. Ya, kita bisa buat formulasi perbandingannya seperti ini. Jadi Pertamaxnya kan perbandingannya kan 1 banding 43. Jadi 1 banding 43.
sama dengan, karena atasnya Pertamax, Pertamax sebenarnya kan masih mau dicari ya, tapi kita simpulkan yang P ini jarak sebenarnya di bawah itu 387. Nah, kamu kalikan silang aja, 43 kali P ya 43P sama dengan 1 kali 387 jadi 387. Artinya kita bagikan kedua ruas dengan 43. Nah, didapatkanlah 43P bagi 43 ya P ya 1P sama dengan 387 bagi 43 adalah 9. Nah, jadi banyak Pertamax yang dibutuhkan Andi adalah 9 liter. Oke, ya. Nah, untuk contoh berikutnya adalah suhu ya. Suhu di kota A menunjukkan angka 68 derajat. Ini Fahrenheit ya namanya ya. Dalam skala Reaumur, suhu kota tersebut adalah, nah untuk yang suhu ini kejadiannya khusus ya, khusus, caranya juga Bapak kasih khusus aja ya. Nah, yang biasa saya gunakan caranya seperti ini. Kita buat Fahrenheit, kita buat 3 aja ya, biar tahu bedanya gimana, sekalian aja. Oke, ini derajat Fahrenheit, ini derajat Reaumur, ini derajat Celcius. Nah, untuk derajat Fahrenheit, Reaumur, dan Celcius itu menunjukkan indikator yang berbeda ketika kita mencari titik beku dan titik didih. Untuk titik bekunya Fahrenheit itu 32 derajat. Sedangkan untuk Reaumur itu titik bekunya adalah 0 derajat. Sedangkan Celcius itu 0 derajat juga ya. Oh ya, kenapa kita tulis Celcius di sini? Biar kita tahu bedanya titik beku dan titik didih di ketiga termometer ini ya. Karena yang biasa kita gunakan itu ada 4 sebenarnya ya. Ada Fahrenheit, Reaumur, Celcius, dan sekalian lah ya, kalian Kelvin. Ini Kelvin. Oke, biasanya kalian gunakan ini di pelajaran IPA. Kalau Kelvin itu titik bekunya di 273 derajat ya. 273 derajat Kelvin ya. Kalau titik didih untuk Fahrenheit itu adalah 212 ini derajat. Ingat ya, ini kalau kamu nonton film Wiro Sableng ya, 212 kapaknya, ingat-ingat ini aja ya. Untuk Reaumur itu suhunya 80 derajat Reaumur. Untuk titik didihnya Celcius itu di 100 derajat Celcius. Untuk Kelvin itu di 300 ya, di 373 derajat gitu ya. Nah, di dalam soal itu untuk suhu kota itu 60 derajat Fahrenheit. 60 derajat berarti di tengah-tengahnya 32 derajat dengan 212 derajat ya. 68 itu posisinya di sini di tengah-tengahnya. Emangnya bolehkah kejadiannya di bawah 32? Boleh saja ya, tergantung soalnya. Karena ini di tengah, Reaumur juga posisinya di tengah nanti. Sama juga Kelvin, Celcius juga sama, Kelvin juga sama di tengah ya. Ya. Nah, karena ditanya Reaumur, ya udah kita simbolkan dengan R saja gitu ya. Oke. Ini saya tidak pakai karena soalnya hanya di skala Reaumur ya dan Fahrenheit. Untuk yang ini kita tidak gunakan, kita gunakan yang dua ini saja, Fahrenheit dan Reaumur. Caranya gimana? Caranya kita buat perbandingan ya, kita gunakan konsep perbandingan. Yang pertama, kita kurangi ini dengan ini dengan ini juga, artinya kita buat per sama dengan per. Untuk yang ini berarti 68 kurangi 32. Yang ini R kurang 0.
kemudian per ini kurangi ini, jadi 212 dikurangi 32, yang ini 80 kurangi 0. Ingat ya caranya ya, 80 kurangi 0. 68 dikurangi 32 hasilnya 36. 212 dikurangi 32 hasilnya 180 ya. Ya, 180. R kurang 0 berapapun bilangan, kalau dikurangi 0 ya tetap bilangan itu sendiri ya. Kemudian 80 kurang 0 ya 80. Oke, kita dapat bentuk persamaannya seperti ini dari perbandingan yang udah kita dapat. Kamu bisa sederhanakan ini atau kalikan langsung boleh ya, tapi saya sarankan kamu sederhanakan dulu lah ya. Kenapa? Biar perhitungannya lebih mudah, lebih ringkas. Menyederhanakan boleh kamu sederhanakan ini dengan ini, atau ini dengan ini boleh. Nah, saya tunjukkan bagaimana menyederhanakan ini dengan ini. Artinya kalau menyederhanakan bagikan dengan angka yang sama. 180 dengan 80 sama-sama bisa dibagi 10. Dibagi 10 18, dibagi 10 8. Masih bisa lagi kan? Masih bisa dibagi 2, dibagi 2 9, dibagi 2 4 ya. Jadi bentuk perbandingannya 36 bagi 9 atau per 9, kemudian R per 4 gitu ya. Oh, ternyata 36 dengan 9 masih bisa sederhanakan karena sama-sama bisa dibagi 9, dibagi 9 1, dibagi 9 4. Jauh lebih gampang kan. Nah, untuk yang ini berarti 1 kali R 4 kali 4, 1 kali R ya 1 R atau R gitu ya. 4 kali 4 16. Jadi R-nya sama dengan 16. Artinya suhu kota tersebut adalah 16 derajat Reaumur itu. Nah, ini adalah contoh terakhir. Seorang peternak ayam memiliki persediaan 16 kg pakan. Pakan itu makanan ternak ya. Pakan tersebut hanya cukup untuk 20 ekor ayam selama 28 hari. Jika ia menambah lagi pakan 4 kg, maka pakan itu cukup untuk berapa hari? Ingat, ini total ayam yang ada di peternakan itu adalah 20 ekor ya. Nah, untuk yang ketika dia menambah lagi tetap sama jumlah ekor ayam ada 20 ya. Nah, jadi kita buat diketahui saja. Nah, jadi 20 ekor ayam ini tidak mempengaruhi perhitungan. Yang mempengaruhi perhitungan itu adalah banyaknya pakan dengan hari ya. Oke, semakin banyak pakan maka harinya semakin banyak ya, atau hari atau banyaknya hari untuk memberi makan ayam itu lebih panjang ya kalau jumlah pakannya ditambah. Artinya 16 kg pakan cukup untuk 28 hari gitu ya. Kemudian dia ingin menambah lagi pakan ayam sebanyak 4 kg. Awalnya 16 ditambah 4 kg jadi ya jadi 20 kg. Nah, ini berapa hari pertanyaannya? Kita anggap ini X hari aja ya. Dapat 20 itu dari 16 ditambah 4 tadi ya. Awalnya 16, dia mau nambah 4 gitu. Jadi kita langsung jawab. Nah, kita buat perbandingan ya. Karena kita tahu bahwa ini adalah bentuk dari proporsi. Formulasinya ini banyak pakan banding banyak hari ya. Oke. Untuk kejadian pertama, banyak pakannya 16 kg. 16 banding banyak harinya 28. 16 banding 28. Itu sama dengan
banyak pakannya 20 banding X hari gitu ya. Oke, perbandingan atau rasionya seperti ini. Nah, kamu bisa sederhanakan. Oh, ternyata ini dengan ini misalnya sama-sama bisa dibagi 2. Dibagi 2 8, dibagi 2 14. Oh, masih bisa lagi dibagi 2. Dibagi 2 4, dibagi 2 7. Kita dapat 4/7 sama dengan 20 per X. Oh, ternyata bisa dibagi ini dengan ini ya, bisa sederhanakan. Jadi bagi 4 1, dibagi 4 di 5. Jadi 1 kali X 7 kali 5 35 ya. 1 kali X 1 X sama dengan 7 kali 5 35. Ya, kita dapatkanlah bahwa banyak pakan tersebut cukup untuk 35 hari. Ya, sampai di sini pembahasan kita mengenai perbandingan senilai. Tentunya masih banyak lagi ya contoh atau variasi soal tentang perbandingan senilai. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.